Assalamualaikum teman-teman semua. Sambil menunggu partisipan yang lain, mungkin bisa menunggu sampai pukul 19.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini dalam acara webinar. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada malam ini adalah menuju generasi unggul yang khaira ummah dengan birrul walidain. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Waisa Putri yang akan bertugas sebagai moderator
dan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok KKM 132 adalah Ahmad Naufal Fadila sebagai ketua, Khalid Fajar Supardi sebagai humas, Naimatus Saidah sebagai sekretaris, selanjutnya, rangkaian acara kita pada malam hari ini adalah sesi pembukaan dan sambutan kepada Ketua KKN Kelompok 132, yaitu Ahmad Naufal Fadila. Kemudian pembacaan doa oleh Khalid Fajar Supardi, dilanjutkan penyampaian dan penyajian materi oleh Ibu Dr. Latifah Hanim, SCMKN Hum. Selanjutnya sesi tanya jawab, dokumentasi, serta penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KKN 132 kepada Mas Ahmad Naufal Fadila. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Latifah Hanim, SH MKN Hum, selaku pemateri webinar pada malam hari. Yang saya hormati Bapak Sutikno, selaku Kepala Desa Batursari. Yang saya hormati Bapak Gufron Budiharto, selaku Kepala Duko Karangjati. Yang saya hormati juga Mas Usman, selaku Ketua Perkumpulan Remaja, dan juga yang saya hormati Mas Agus Purnomo, selaku Ketua RT setempat. Dan tak lupa yang saya hormati pula seluruh panitia dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat bagi kita semua sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar dengan tema Birrul Walidain menuju generasi unggul yang khairul ummah dengan Birrul Walidain yang insya Allah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Saya selaku Ketua Kelompok 132 KKN Tematik Unisula dan mewakili teman-teman kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hanim, Bapak Sutikno, Bapak Budi, Mas Usman, dan Mas Agus yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bisa menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Semoga dengan diadakan webinar ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semua dan yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang dengan semangat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kelompok 132 KKN Tematik Unisula. Saya selaku pribadi dan juga mewakili teman-teman anggota meminta maaf jikalau masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar kali ini. Semoga hal itu bisa menjadikan pelajaran bagi kami untuk bisa berproses lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naufal. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa oleh Mas Khalid Fajar Supardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa hadimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman,
ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur atas kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara webinar ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikan kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan ini, dengan mengharapkan kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Fajar. Baik, selanjutnya masuk pada penyampaian dan penyajian materi webinar dengan topik menuju generasi unggul yang khairah ummah dengan birrul walidain, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Latifah Hanim, SHMKNM HUM. Sedikit biodata mengenai Ibu Hanim. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Unisula, serta sebagai dosen pembimbing lapangan kami selama KKN. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ibu Hanim. Kedengeran ya suara Bu Hanim ya? Dengar Bu. Terdengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Batur Sari Meranggen, Pak Sutekno, kemudian Pak Gufron ya, Ketua Dukuh, kemudian dari Perkumpulan Remaja Pak Usman dan Ketua RT Pak Agus, dan yang kami banggakan mahasiswa KKN kelompok 132 yang diketuai Mas Noval dan teman-teman, dan yang kami hormati peserta webinar dengan tema menuju generasi unggul yang khairul ummah dengan birrul walidain. Syukur alhamdulillah pada pada malam hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti webinar dengan tema birrul walidain. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di kelak yaumul akhir. Para peserta webinar yang Bu Hanim banggakan, Bu Hanim diberi tema untuk menyampaikan webinar pada malam hari ini, yaitu menuju generasi unggul yang khairul ummah dengan birrul walidain. Ya, tema yang sangat bagus sekali, terkait dengan birrul walidain ya, birrul walidain. Bu Hanim akan share PPT, mungkin sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain itu terdiri dari kata biru ya dan al-walidain. Biru atau al-birru itu adalah artinya kebijakan, kebajikan. Nah, kebajikan beda dengan kebijakan ya. Nah, al-walidain adalah dua orang tua, ya ibu bapak. Saya nggak punya ibu bapak, Bu, siapa? Papa, mamah gitu kan. Mungkin ada yang menyebutnya di rumah nggak ibu bapak, tapi papa, mamah. Saya nggak papa, mama, siapa? Daddy and mother gitu kan. Zaman now kan, dad manggilnya kan.
dad, daddy gitu ya. Kemudian mom gitu. Nah, itu semuanya disebut dengan orang tua walaupun penyebutannya ada papa, mama, mami, papi gitu kan. Bapak, ibu itu adalah orang tua yang telah melahirkan kita. Ya. Nah, birrul walidain ini artinya adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Ya kan? Semuanya punya orang tua. Mbak Rizky punya orang tua, Mbak Anissa punya orang tua. Karena kita di dunia ini nggak tiba-tiba nongol gitu, enggak ya. Tapi adalah hasil perkawinan antara kedua orang tua kita dan melahirkan kita ya, yang disebut sebagai anak begitu ya. Jadi kita terlahir di dunia ini ya tidak begitu saja nongol ya, tapi kita punya andil dari orang tua kita, dan yang melahirkan siapa? Ibu kita ya, ibu. Kemudian orang tua ya, mungkin Bu Hani bisa dibantu, Mbak, mungkin yang bisa menampilkan PPT-nya mungkin dari panitia saja ya, sepertinya Bu Hani kesulitan untuk memindahkan antara slide satu dengan slide yang lainnya. Bu Hani stop Baik, Bu. ya. Tolong dibantu. Ya, kita sangat beruntung sekali punya kedua orang tua ya yang melahirkan kita. Ya, yang melahirkan kita. Yaitu adalah ibu ya, terutama ya. Ibu adalah yang mulai mengandung ya 9 bulan 10 hari ya. Bangun tidur bersama kita ya, mau tidur bersama kita sampai 9 bulan 10 hari melahirkan kita ya. Betapa susah payahnya ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari ya. Kemudian bagaimana bentuk bentuk balas budi kita kepada orang tua kita ya. PPT-nya sudah? Mohon maaf, Bu, sebentar. Ada sedikit kendala. Oh ya. Tadinya Bu Hari mau menampilkan dari sini, ternyata untuk perpindahan PPT-nya itu mengalami kendala ya, mungkin koneksinya Bu Hani kurang bagus begitu. Ya, jadi peran orang tua adalah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dia yang melahirkan kita, mulai kita dari dalam kandungan ya, sampai kita dilahirkan. Ketika melahirkan itu istilah Jawanya ya, toh nyowo ya kan, antara hidup dan mati ya kan. Kemudian ketika kita lahir ya, kita dipelihara sejak bayi ya, kemudian kita sudah mulai bisa jalan ya, kemudian sampai kita SD, SMP, SMA, sampai kita bisa meneruskan kuliah kan, itu adalah atas jerih payah orang tua kita ya. Jadi jangan dilupakan orang tua kita. Nah, bagaimana harus berbuat baik terhadap orang tua kita ya, orang tua yang sangat kita kasihani ya, yang sangat dekat dengan kita ya, tapi balas budi kita seperti apa gitu kan. Kita nggak boleh berkata ya. Berkata saja nggak boleh ya, apalagi membentak ya.
kemudian membentak, kemudian merendahkan, ya itu nggak boleh. Ya. Nah, apa saja bentuk dari kita sebagai balas budi kita kepada orang tua. Ya. Jadi diantaranya adalah menjaga nama baik orang tua. Ya, menjaga nama baik orang tua itu tidak gampang, ya, tetapi juga butuh perjuangan, ya kan? Saudara kuliah ini juga membawa nama baik orang tua kita. Jadi bagaimana jika orang tua sudah meninggal, gitu ya? Maka tugas kita adalah mendoakan, ya. Seperti sekarang ini malam Jumat, ya, kita kirim Al-Fatihah kepada orang tua, kirim surat Yasin, ya. Kemudian kalau makamnya dekat kita bisa mengunjunginya, tidak hanya pas malam Jumat, ya, mendoakan juga tidak pas setiap malam Jumat, tetapi mendoakan orang tua adalah sewaktu-waktu, ya, minimal adalah sehabis sholat. Kita bacakan surat Al-Fatihah, sebut nama orang tuanya, ya, bapaknya, ibunya, kemudian kirimi surat Yasin, kemudian kita menjalin silaturahmi kepada sahabat-sahabat dari orang tua kita dulu ketika orang tua kita masih hidup, ya, mungkin teman-temannya masih ada. Nah, kita jalin silaturahmi itu, ya, mengunjungi sahabat dari orang tua kita, kemudian kita mendoakan, ya. Lalu selain itu juga menjaga nama baik, ya. Menjaga nama baik adalah hal yang utama. PPT-nya sudah? Mohon maaf Bu, untuk filenya tidak bisa di-share screen Bu melalui device kami. Oh gitu. Ya udah, Bu Arim coba share screen lagi ya. Semoga di tempat ya. Nah, bisa kelihatan kah? Belum Bu, belum terlihat. Belum kelihatan ya? Bentar.
Coba Bu Hanim email apa Mbak ya? Iya, Bu. Maaf Bu, saya coba share Ya, screen lewat HP boleh? bisakah? Iya, iya Bisa? bisa ya. Di share screen aja. Ya, next. Bisakah Mas? Sebentar Bu, saya cari Ya, filenya. bisa. Maaf Bu, ternyata filenya tidak didukung untuk share screen. Oh, sebentar, Bu Hanim coba untuk sebentar ya. Coba Ibu, Ibu
Mbak Farah. Halo, Mbak sini deh. Casnya Mbak sini. Ya, maaf Mbak Nim, ini ya off kamera ya, biar apa namanya sinyalnya nggak terpecah-pecah. Iya, Bu. Baik. Nggak bisa deh. Sebentar, ulangi. Kamu salah kelihatan. Bu Nim, Ya, Alhamdulillah ini sudah bisa, Bu. alhamdulillah Mungkin ya. bisa dilanjutkan. Oke, J. Eh, next.
Next, Mbak. Ya, orang tua menurut Islam adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kaum muslimin akan kembali berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ya, kemudian ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Ibrahim, surat Al-Isra, surat Maryam, ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ Rasulullah SAW juga mewanti-wanti ya kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka, yaitu dengan sabda beliau adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh manusia, dan bersaksi palsu. Next. Nah, birrul walidain ini adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah hukumnya fardu atau fardu ain ya, atau wajib bagi setiap muslim. Walaupun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim, ya. Jadi setiap muslim itu wajib mentaati setiap perintah dari kedua orang tuanya selama perintah tersebut adalah tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, birrul walidain ini adalah merupakan bentuk silaturahim yang paling utama. Next. Nah, bagaimana mengenai wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua? Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Rabb-Mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini Bu Hanim kasih bold ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut, ya, maka katakanlah kepada keduanya dengan perkataan gitu, gimana sih Bu gini, ya, dan janganlah kamu membentak keduanya. Ya, itu bunyi surat Al-Isra ayat 23. Next. Nah, apa bentuk-bentuk birrul walidain? Jadi banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan birrul walidain. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mengikuti keinginan dan saran orang tua. Baik itu masalah pendidikan, ya, pekerjaan, maupun masalah lainnya. Misalkan, Bu, saya mau kuliah di fakultas teknik, begitu misalkan ya. Kemudian, Bu, saya mau kuliah di fakultas hukum, gimana ya, gitu kan. Jadi orang tua itu pernah jadi anak, ya. Kalau anak belum pernah jadi orang tua, ya. Jadi orang tua sudah banyak makan asam garamnya, ya kan. Mungkin anak itu masih makan manis-manisnya aja, gitu ya. Nah, selain mengikuti keinginan dan saran orang tua, baik masalah pendidikan, pekerjaan maupun masalah lainnya, bentuk-bentuk birrul walidain adalah menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih, ya kan? Betapa bahagianya masih punya orang tua, ya kan? Ketika bangun tidur, mungkin ada yang buatin susu, mungkin ada yang menyiapkan sarapan, ya kan? Mungkin ada yang mengingatkan kita, Holid, sudah sholat belum? Sudah subuhan belum? Gitu kan? Itu bentuk perhatian kepada orang tua kita. Ya, jangan bilang, ibu kita cerewet banget. Ya kan? Kemudian bagaimana kita membantu ibu bapak baik secara fisik maupun material, ya. Mungkin kita bantu menyuci baju sendiri, kita bantu mengantarkan ke pasar, ya. Kemudian juga mendoakan ibu bapaknya, ya, minimal adalah selesai sholat, ya. Next, itu adalah bentuk-bentuk dari birrul walidain. Nah, ini ada gambarnya, berbakti kepada orang tua, ya.
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, bagaimana setelah kedua orang tua meninggal? Apa yang bisa dilakukan? Caranya apa? Nah, caranya adalah menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Bu Hani pernah melihat prosesi orang meninggal, anaknya tuh 3 laki-laki semua, yang wakil dari keluarganya siapa? Anak pertamanya, ya kan? Bikin sambutan gitu dari Sohibul Bait mengucapkan ini terima kasih atas kehadirannya, kalau ada hutang-hutangnya mohon menghubungi keluarga. Nah, yang sambutan anak pertama. Kemudian yang ketika sholat jenazah, imamnya siapa? Anak kedua. Nah, laki-laki toh. Kemudian yang masuk ke ikut macul-macul gitu ya, itu anak 3 tuh masuk ke situ semua, bantu. Nah, itu salah satu bagaimana cara mewujudkan birrul walidain, ya, menyelenggarakan jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian melunasi hutang-hutangnya apabila orang tua kita punya utang, ya, tanya dulu utang sama bapak berapa, ibu berapa gitu. Kemudian melaksanakan wasiatnya kalau ada wasiat. Kemudian meneruskan silaturahmi, ya, mungkin ketika hidup itu bapak ibunya suka punya sahabat, ya kan, suka silaturahmi. Nah, kita teruskan, ya, kita ke sana dolan gitu ya, memuliakan sahabat-sahabatnya, mendoakan, ya kan. Next. Nah, inilah anakku sayang, jika sudah terputus amalku, ya, sudah meninggal ya, kaulah harapanku. Itu artinya apa? Anak-anaknya adalah generasi penerus dari orang tuanya, ya kan? Kalau selama ini kita dikasih makan, dibayarin SPP, diberi dirawat, dikasih baju dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika orang tuanya sudah tua, sudah nggak ada, ya, penerusnya adalah kita, ya kan? Next. Nah, lawan kata dari birrul walidain itu apa? Aququl walidain, ya. Aququl walidain itu apa? Mendurhakai kedua orang tua. Nauzubillah dzalik, ya, jangan sampai ya. Jadi ada hadis yang bunyinya adalah dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Ya, next. Itu adalah lawan dari birrul walidain. Ya, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga adabnya disegerakan Allah di dunia ini. Ya, mungkin nggak ngerti apa yang akan terjadi. Next. Nah, apa keutamaan birrul walidain? Ya, birrul walidain ini adalah merupakan amal yang paling pertama. Jadi ada ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ya, jadi kita ingat nasihat orang tua. Kalau orang tua nggak boleh A, ya kan, kita nurut, ya kan, mungkin alasannya apa, ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, ya kan. Jadi ada suatu cerita, ya kan, ada seorang anak itu lagi bangun rumah, ya kan, bangun rumah, butuh dana yang besar, banyak. Nah, si anak ini datang kepada orang tuanya, Bu, ini untuk beli sabun, untuk beli makan gitu kan, dikasihlah orang tua setiap bulan. Ibunya tuh bilang gini, loh, kamu katanya sedang bangun rumah gitu kan, kenapa kok malah uangnya mau kasihkan saya? Nah, karena saya nggak punya uang, Bu, makanya tak kasihkan ibu, bilang gitu kan. Nah, jadi tidak jelang berapa lama si anak itu dapat uang yang berlipat-lipat dari apa yang dia kasihkan kepada orang tuanya. Ya. Kemudian selain itu keutamaan birrul walidain adalah akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Karena berbakti pada orang tua setara dengan jihad. Ketika ada peperangan, Rasulullah berkata, "Kau masih punya orang tua enggak?" "Masih, Rasulullah.
Sudah, kamu nggak usah ikut perang, kamu rawat saja ibumu di rumah. Jadi pahalanya sama dengan jihad, ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya adalah kebaikan jalan menuju surga. Next. Doakanlah kedua orang tuamu. Wahai Rabbku, kasihinilah keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Sewaktu kecil ditimang-timang. Nang, kalau sudah besar, kamu jadi anak yang soleh ya. Jadi anak yang solehah ya. Robbir hamhuma kama robbayani sogiro. Ya, kasihinilah keduanya. Sebagaimana engkau berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Next. Nah, selain itu, keutamaan berwalidain adalah insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah dalam hidupnya. Ya, insya Allah hidupnya berkah karena orang tuanya akan senantiasa mendoakannya. Ya, jadi ada sabda Rasulullah, ada 3 macam doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa orang tua untuk anaknya, doa orang musyafir, dan doa orang yang teraniaya. Next. Apa unsur-unsur birrul walidain? Yang pertama adalah al-muhaqadatu alal qaul, ya. Seorang anak itu hendaknya menjaga dan memelihara ucapannya di hadapan orang tuanya. Ya, berkata saja nggak boleh. Apalagi macam-macam, ibuku, aku mangkat sukarela lah. Gitu macam-macam toh. Terlebih lagi mereka yang sudah usia lanjut, ya, jangan sampai perkataan atau perbuatannya itu menyinggung perasaan mereka, ya. Jadi berkata aja nggak boleh. Yang kedua adalah unsur-unsur birrul walidain adalah hufdul jannah, sikap bahasa tubuh. Seorang anak tidak boleh membusungkan dada, ya, melainkan harus merendahkan diri kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan, ya, agar kedua orang tua itu dikasih Allah sebagaimana mereka mengasihi waktu kecil. Ya, kita berangkat sekolah, cium tangan. Cium tangan itu makna filosofinya apa? Kita minta doa restu, ya kan? Assalamualaikum Ibu. Khalid berangkat ke kampus nggih, gitu kan? Assalamualaikum Bapak, gitu kan? Khalid doakan ya, sebentar lagi mau wisuda misalkan. Ya kan? Jadi sikap bahasa tubuh dengan intonasi berbeda. Ketika kita minta uang SPP, ya kan, intonasinya kita, Bu, aku tuh sesok bayar 2 juta, tolong ya Bu, dibayar ya. Nah, intonasinya keras dengan muka kita yang cucu gitu kan. Beda halnya ketika Ibu sayangku cintaku gitu kan. Kita bantuin nyapu dulu atau bantuin nyuci baju dulu. Bu, kira-kira punya uang nggak Bu besok Bu? Berapa nak? 2 juta untuk bayar kuliah. Dengan intonasi dan bahasa tubuh yang berbeda. Ya, next. Jadi kita harus merendahkan diri, penuh kasih sayang dan mendoakan. Ya, itu adalah unsur-unsur birrul walidain. Raihlah surga dari Bapak Ibu kalian. Ya, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Ya, artinya apa? Kalau kalian pengen masuk surga, ya dirawat ibunya. Next, berbuat baik kepada ibunya. Kemudian ada unsur atau al-musyahabah, akhlak anak seorang yang taat dan kedekatan serta keakraban terhadap orang tua. Walaupun mungkin ketidaktaatan seorang anak kepada orang tua karena permasalahan yang sangat syar'i atau prinsip, tetapi sikap keakraban itu tetap harus dilakukan karena itu adalah merupakan hak orang tua. Ya, next. Jadi kita ada komunikasi dengan orang tua. Nah, birrul walidain itu diantaranya adalah menghormati,
ya, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orang tua kita. Tidak menyakiti hatinya, tidak membenci, dan tidak merendahkannya. Ya kan? Kadang kita merasa nggak menyakiti, tapi orang tua kadang maksud anak beda dengan maksud orang tua. Ya kan? Kita nutup pintu dengan suara jeder, gitu kan? Maksudnya kita kan nggak nyakitin ya, karena mungkin kita tergesa-gesa ya. Tapi orang tua nggak kaget, aduh, anakku kenapa ya berangkat kampus kok nutup pintu jeder, gitu kan? Kenapa ya anakku kok setiap kali saya masak untuk sarapan, untuk makan siang nggak pernah dimasak? Nah, mungkin karena kita nggak sempat. Nah, kita nggak makan masakan beliau ada menyakitkan, ya kan? Sudah dengan bangun pagi supaya anaknya bisa sarapan dulu, bikinkan susu, ternyata nggak diminum. Betapa sakit hatinya seorang ibu ya. Kita boleh makan di luar, tapi kita harus izin dulu sama ibunya. Dimakan dulu masakan ibunya. Nah, itu suatu bentuk salah satu menyakitkan hati. Ya kan? Mungkin maksud kita nggak sempat, ya. Nah, beda kan? Kemudian saat itu tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahmi dan tetap sabar. Meskipun orang tua kita tidak sejalan pikir dan rasa dengan kita. Next. Nah, ibumu itu bukan hari raya yang hanya dimuliakan setahun sekali. Ya. Jadi mungkin ketika nanti kalian sudah kerja jauh dari Bapak Ibu, ya kan, berkunjungnya jangan setahun sekali, ya. Setahun sekali. Tapi luangkan waktu. Ya. Kalau kuliah mungkin banyak tugas, kerja banyak kesibukan. Mungkin kalau kita nggak sempat ya video call, tapi beda rasanya video call dengan ketemu langsung. Next. Nah, apa konsekuensi birrul walidain? Ya, memberi nafkah atau makan, memberi baju, memberi tempat berlindung, memberi perlindungan, memberi pengobatan, membayarkan hutangnya, ya. Kemudian menyolatkan jenazah jika orang tua wafat, memenuhi wasiat orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Next. Nah, ini dari Abu Hurairah ya berkata, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah. Ya, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Ya. Beliau mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu. Nah, dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayahmu. Ya, jadi ibumu dulu. Ya, next. Baru kemudian ayah. Nah, jadikan orang tua sebagai sahabat. Jangan ada jarak di antara orang tua dan kita. Pelajari kebiasaan orang tua kita. Oh, kebiasaan orang tua kita bangun subuh ke masjid, ke musola, ya. Oh, kebiasaannya suka ngasih orang, ngasih jajanan. Oh, kebiasaannya sering membantu sedekah kepada masjid yang lagi membangun. Belajar mengalah demi mencapai kemenangan, ya. Tetap terjalin silaturahmi, berani jujur untuk mengungkapkan keinginan kita dan upayakan untuk menyamakan persepsi. Next. Nah, bagaimanapun zalimnya orang tua, tetap wajib berbakti dan berbuat baik kepadanya. Bahkan Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua yang mengajak kepada kekafiran, padahal kekafiran adalah seburuk-buruk kezaliman. Next. Nah, bagaimana jika berselisih dengan orang tua? Nah, kita sabar menghadapi orang tua, dahulukan keinginan orang tua, ya, asal bukan hal yang prinsip dalam agama. Jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orang tua. Ya, jangan berkata kasar. Dengan muka yang kita tersenyum, ya, jangan mencucu, jangan marah-marah. Kan beda ya bahasa tubuh antara orang yang nggak marah sama marah.
ya kan, sambil dibelai ibunya, dipijitin, ya kan, dibuatin kesukaannya, ya minum-minum anget misalkan. Nah, siapkan saran, bukan melulu permintaan. Jadi andai harus bicara, pastikan tidak kasar, sampaikan dengan terang dan ringkas. Next. Nah, membahagiakan orang tua. Jadi hormatilah sepenuh hati, jangan ada benci dan dendam sekali sedikit pun, jangan pernah sakiti hati mereka, yakinkan bahwa kita sanggup menjadi baik dan bisa menjadi kebanggaan mereka. Tampilkan prestasi yang nyata, bermanfaat, benar, dan baik di hadapan orang tua. Ya kan? Kita KKN, kita sebentar lagi wisuda, sangat membanggakan orang tua. Ya, betapa bahagianya ketika orang tua mendampingi wisuda kan, Muhammad Naufal, sarjana teknik misalkan, ya kan? Rizky Wahyu Saputri, sarjana hukum misalkan, ya kan? Mendampingi, betapa bangganya ketika ditanya, Ibu putranya kuliah di mana? Oh, anak saya alumni Fakultas Teknik Unisula loh, begitu kan? Sudah jadi sarjana loh. Nah, itu membanggakan, salah satu bentuk membahagiakan orang tua. Next. Jika orang tua masih hidup, maka bersyukurlah. Ya kan? Jadi ada yang mengingatkan, ada yang membantu kita berpikir, dan lain sebagainya. Next. Nah, tidak akan miskin orang yang membelanjakan hartanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Nanti setelah saudara bekerja, ya, belikan sesuatu kesenangan orang tua, ya, beda rasanya, ada kepuasan. Aduh, anakku ternyata inget ya, kesukaanku itu adalah bakso misalkan, gitu kan? Betapa bangganya, betapa senangnya, bisa senyum, gitu ya. Next. Nah, bangga memiliki orang tua. Besarkan peduli kita pada orang tua kita, jalin komunikasi yang sehat, benar, dan baik dengan orang tua. Jangan terjebak opini negatif dari orang lain tentang orang tua dan keluarga kita. Jalani dengan rileks dan diri kita merasa cair ketika kondisi orang tua atau keluarga kita belum ideal. Kita tetap menaruh empati dan simpati kepada orang tua kita. Next. Ya, jadi jangan hitung-hitungan sama bapak ibu, ya. Kalau saja mereka mau hitung-hitungan, jadi kita bisa miskin mendadak, ya. Misalkan kita harus membayar ibu kita berapa sih? Sudah 9 bulan 10 hari di perut, ya kan? Merawat ketika sakit, ngaruh ke dokter, imunisasi dan lain sebagainya, jaga tiap malam, rewel digendong-gendong sampai rela nggak tidur, ya kan? Rela nggak makan, ditanyain ada makan ayam gitu, ibu mau ayam? Enggak, ibu nggak suka. Padahal apa? Demi anaknya bisa makan ayam, bisa makan ikan, ibu rela berbohong kepada anaknya. Ya kan? Next. Khairu ummah. Jadi kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi khairu ummah ini bisa menjadi prestasi gemilang bagi umat Islam. Setidaknya ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Next. Ya, amar ma'ruf, yaitu senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ma'ruf tolak ukurnya adalah syariah, baik dan buruk, benar dan salah. Jadi harus merujuk kepada nilai-nilai ilahi, ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, menegakkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan. Itu adalah salah satu karakteristik khairu ummah. Jadi anjuran berbuat baik tidak hanya sesama muslim, tetapi juga non-muslim, ya. Meskipun beda agama, tidak ada larangan dalam Islam untuk menyuruh non-muslim berbuat baik, ya. Begitu juga anjuran untuk mencegah kemungkaran. Ya, inilah adalah syarat yang harus dipenuhi umat Islam jika ingin tampil sebagai umat terbaik. Next, kalau misalkan ada perayaan Natal, kita juga menghormati, ya kan? Tidak terus menghalang-halangi, gitu ya.
nahi mungkar, yaitu selalu berupaya mencegah kemungkaran. Mungkar adalah sesuatu yang asing, bertentangan, dan ditolak oleh syariah. Segala sikap dan perilaku dan nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi nahi mungkar dan amar ma'ruf adalah dua hal yang senafas, karena tidaklah mungkin menyeru kepada kebaikan tanpa diiringi dengan usaha untuk mencegah kemungkaran. Nah, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah suatu pagar yang ingin melindungi bangunan Islam. Ya, jika umat Islam sudah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan benar, ya, yang memancar dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, ya, insya Allah Islam, umat Islam akan menjadi khairul ummah. Next. Kemudian beriman kepada Allah. Jadi semua itu dibingkai dan dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Ini adalah karakteristik ketiga dari khairul ummah. Ya. Tanpa iman, seruan kepada kebaikan adalah hampa dan tanpa nilai. Bila pun memiliki nilai, sangatlah rendah dan dangkal, karena seruan itu berlandaskan pada nilai-nilai duniawi dan materi. Begitu pula apabila nahi mungkar tidak diikat oleh keimanan, ia bisa menjadi ajang balas dendam, ya, pelampiasan kebencian dan kedengkian, menghapus kezaliman. Jadi harus dengan keadilan. Jadi kezaliman itu tidak bisa lenyap dengan kezaliman, ya. Next. Nah, jadi umat Islam akan tampil sebagai umat terbaik jika keimanan kepada Allah itu tidak hanya terjelma dalam bentuk ritual semata, tetapi juga menjadi konsep hidup, baik hubungan individual maupun sosial, mulai dari lingkup keluarga sampai dengan masyarakat, ya, baik lokal, regional maupun internasional. Jadi konsep yang diajarkan Islam dalam hidup bersama adalah berbuat baik terhadap orang lain, bukan menyakiti. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Next. Nah, bagaimana dengan generasi unggul? Yaitu adalah generasi yang diharapkan dapat menjadi generasi unggul bangsa, adalah generasi yang memiliki karakteristik cerdas dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi dan dibarengi dengan sifat kompetitif dan kreatif. Ya, dengan karakteristik tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Karena mengingat perkembangan dunia yang sangat pesat, khususnya dalam bidang teknologi, jadi banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Next. Karena perkembangan arus globalisasi, ya, semua bangsa itu berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu bangsa. Dan hal inilah membuktikan bahwa sikap cerdas adalah merupakan hal penting yang harus dimiliki. Dan kecerdasan itu yaitu dengan memaksimalkan kesempatan dan dapat menggali potensi lebih banyak lagi, baik potensi dalam dirinya maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Next. Nah, kesimpulannya, berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain adalah hukumnya wajib, ya. Kita jaga ada hubungan erat antara bakti kita kepada orang tua dan bakti anak kepada kita. Next. Kalau Anda seorang anak yang ingin berbakti, mulailah dari cara berikut ini, ya, adanya ihsan, menjaga lisan, sampaikan dengan yang baik, tawadhu, dengan rendah hati, mendoakan. Ihsan itu artinya berbuat sebaik mungkin, ya, ada atau tidak ada orang tua, dilihat ataupun tidak. Next. Nah, begitu kurang lebihnya mohon maaf, ya, terutama ada trouble sedikit, ya, tadi tidak bisa ditampilkan lewat Bu Hanim PPT-nya karena sinyalnya kurang mendukung, ya. Kami kembali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas materi yang luar biasa bagus dan menarik. Memasuki sesi tanya jawab, kami persilakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hanim, yaitu menuju generasi unggul yang khaira ummah dengan birrul walidain. Jadi teman-teman dapat menanyakan pertanyaannya melalui chat box atau secara langsung dengan menyalakan mikrofon. Itu ada pertanyaan lewat chat, Mbak. Bisa dibacakan. Oh iya, sudah ada Bu. Dari Farel, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel. Izin bertanya Bu, misal kita menghadapi perilaku orang tua yang mungkin kurang percaya dengan anak, contoh kecil, semisal ada sholat, kita sudah melakukan sholat tersebut, tetapi terkadang orang tua masih belum yakin kalau si anak sudah sholat. Terkadang membuat perdebatan yang perlu. Itu gimana nggih Bu menyikapi hal tersebut? Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, langsung dijawab ya, Mbak. Baik, Bu. Ya, sangat terima kasih Mas Farel, sangat menarik sekali pertanyaan dari Mas Farel, bagaimana memberi keyakinan kepada orang tua, kok selalu nggak percaya ya, kita udah sholat kok dibilang nggak sholat gitu kan. Nah, karena apa? Ketika orang tua kita lihat, Farel sudah sholat belum? Di dalam kamar masih pegang handphone, ya kan? Itu waktu, waktu maghrib, ya kan? Kemudian selisih 1/4 jam lagi, mamanya masuk ke kamar. Farel udah sholat belum? Gitu kan? Masih pegang handphone juga, ya kan? Jadi biar orang tua yakin atau percaya gimana? Ya kita keluar rumah, misalkan dekat musola, ya, dekat musola atau mungkin di ruang keluarga ada musola tersendiri ya, musolanya tidak di kamar ya. Nah, kita sholat di situ berjamaah. Kan jamaah berbeda dengan sholat sendiri, ya 27 kali ya pahalanya daripada sholat sendiri. Ya, jadi senang ketika kita keluar rumah maghrib, Allahu Akbar, keluar rumah. Ya, sholat jamaah di musola. Kelihatan meyakinkan kepada orang tua. Yang bangga tidak hanya orang tua, tetangga sekitar kanan kiri. Aduh, Farel anaknya siapa ya? Kok rajin sholat ke musola? Aduh, dia kuliahnya di mana? Udah punya pacar belum? Nah, bisa jadi referensi tuh. Tapi ketika kita di rumah, ya mungkin kurang yakin orang tuanya, kita ini beri keyakinan. Ini loh Bu, aku ngaji, aku sholat, ya kan? Kalau kita ngaji dalam hati, mana dengar orang ya? Kita bunyikan suaranya. A'udzubillah. Jadi yang dengar ikut pahala, dapat pahala, yang baca juga ikut pahala, ya. Kemudian jadi laki-laki misalkan ajak sholat bersama mamahnya, yuk mah sholat aku imamnya. Nah beda kan kalau kita di kamar, orang tua akan menangis ya ketika mamanya masuk kamar main handphone. Kemudian habis isya main handphone lagi. Mamanya dicuekin, aduh betapa sakitnya, nggak diajak komunikasi, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Orang tua nggak diajak ngomong, tapi malah berchatting ria dengan yang nun jauh di sana. Ya kan? Betapa sakitnya orang tua. Nah, salah satu bentuk menyakitkan hati orang tua. Ya, itu caranya Mas Farel. Apalagi subuh jamaah pahalanya luar biasa. Ya, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki ya yang nggak kuat berjalan. Mereka rela merangkak
menuju musola, menuju masjid. Karena tahu betapa banyaknya pahala sholat subuh, ya terutama sholat subuh. Ya, jika ingin menguasai bumi seutuhnya, ya kan, sholatlah, terutama di subuh secara berjamaah. Ya, sholat sholat fajar dulu, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, ya. Nah, itu cara meyakinkan orang tua seperti itu. Mungkin ada lagi, Mbak? Ada pertanyaan lagi? Bentar. Yeah. Ada, Bu. Yeah. Dari Laili Agustin. Saya Laili Agustin izin bertanya terkait dengan birrul walidain. Apabila kita lagi capek kuliah atau kerja dan orang tua kita menyuruh kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau yang lainnya, bagaimana cara kita untuk menolaknya agar hati orang tua kita tidak sakit hati? Terima kasih sebelumnya. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali Mbak Laili Agustin atas pertanyaannya. Dan itu juga kita alami semua ya. Pulang kerja capek, pulang kuliah capek, apalagi tugas-tugas dari dosen banyak sekali, ya kan? Bagaimana caranya menolak? Ya, kita komunikasi dengan orang tua, ya. Mungkin ketika makan malam bersama atau ketika mau tidur kita sebelahnya ibunya sambil pijit-pijitin. Bu, aku kesel banget loh Bu, maju Semarang Demak, apalagi macet Bu, aduh banyak truk, berangkat pagi jam 6:30, kuliahnya jam 7:30, aku harus ngebut loh Bu, capek banget tiap hari. Kayaknya aku ini deh Bu, nggak sanggup deh Bu, kalau misalkan suruh mencuci baju gitu ya. Gimana kalau di laundry aja Bu, bilang gitu ya. Atau mungkin mencuci bajunya atau Bu, nanti tak kerjakan setelah libur, Sabtu Minggu gitu kan. Sabtu Minggu kamu nggak kuliah toh Bu, nanti tak cuci ya. Ibu jangan cuci baju gitu kan. Ya Bu ya, aku capek banget tenan kuliah, capek banget toh. Ini loh sampai jarum-jarum semua, aku sampai tidur sampai rumah tuh breksek gitu kan. Nah, itu dengan komunikasi, dengan intonasi yang halus. Jangan mentak-mentak. Ibu ngerti nggak sih? Aku tuh capek, Bu. Bilang gitu, kalau Bu, aku telat dosenku kayak tugas ke wakah banget Bu. Ya Allah Bu, ibu kata kuliah ya. Nah, beda kan dengan seperti itu. Ibu kan mau kuliah ben ngerti. Nah, beda ya. Dengan intonasi, dengan caranya berbeda. Kita harus dengan ramah tamah ya, dengan cari waktu yang baik. Ketika ibunya marah-marah, kita mau ngasih itu ya tentu saja untuk marah kan. Kita harus tahu dalam istilah Jawanya aten-atenan orang tua ya. Aten-atenan ketika orang tua nggak marah itu saat apa, ketika orang tua lagi santai itu saat apa. Ya mungkin antara orang tua satu dengan yang lain berbeda. Kita ambil hati orang tua. Oh, ibunya suka ketika saya buatin teh yang manis misalkan. Ya, bikinkan teh yang manis. Bu, saya buatin teh ya Bu, yang manis Bu. Enak nih ada nasi, ada makan sama pisang goreng gitu. Bu suka ya? Duh Bu, makan yang banyak Bu. Nah, kita kasih pujian dulu. Ya, kita kasih pujian dulu baru kita ungkapkan keinginan kita. Begitu Mbak Lailin Agustin. Ada lagi? Ada. Selanjutnya pertanyaan dari Samsudin, izin bertanya, misal ada satu keluarga yang telah cerai, kemudian ayahnya menikah lagi, apakah anak dari ayah tersebut wajib patuh kepada ibu tirinya? Jika iya, apa alasannya dan manakah yang lebih diutamakan, apakah ibu kandungnya atau ibu tirinya? Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali Mas Samsudin atas pertanyaannya.
dari keluarga, misalkan ada keluarga yang broken home ya, bercerai. Jadi sebetulnya nggak ada keinginan orang tua untuk bercerai, itu nggak ada. Ya, tapi nggak tahu garis hidup ya, garis hidup orang lain beda-beda. Pengennya yang mulus-mulus aja, tapi ternyata Allah lagi menguji dengan hal itu, ya kan? Mana yang didahulukan, orang tua kandung atau orang tua sambung, ibu tiri? Tentu saja yang didahulukan adalah ibu kandung dulu, ya. Tetapi ibu tiri itu juga merupakan ibu kita, ya. Juga wajib kita berbuat baik kepada beliau, ya. Jadi ibu sambung, ibu tiri juga harus diperbuat baikin, tetapi yang lebih utama adalah ibu kandung, ya, ibu kandungnya kita. Begitu Mas Samsudin. Ya, ada lagi Mbak Rizky? Sepertinya sudah Bu untuk pertanyaannya. Gitu Mungkin ya. ada lagi pertanyaan. Mungkin ada lagi pertanyaan tentang birrul walidain. Ini adalah setiap hari ya kita ketemu sama orang tua. Kalau masih satu rumah ya, mungkin ada yang sudah kos. Ya, bagaimana kalau sudah pisah dengan orang tuanya? Maksudnya tidak satu rumah. Ya, kita usahakan tiap hari bisa telepon. Ya, bisa telepon, just hello, Bu lagi ngapain? Masa apa? Ibu kegiatannya sehari tadi ngapain aja? Seneng ya kayak gitu ya, ditanyain gitu. Terus kita ketika pulang kampung ya, mungkin Senin sampai Kamis di kos-kosan, Jumat di kos-kosan ya. Kemudian Sabtu Minggu di rumah, ya kan, kita nganter ibunya ke pasar. Nah, itu beda ya rasanya ya. Kita bisa, seorang ibu itu bisa artinya bisa pamer ke tetangganya. Gitu loh, anakku lanang gitu loh, mau nganterin aku ke pasar. Anakku wedok iki loh, mau nganterin aku, mau nemenin aku berkebun, ya, mau bantu nyapu di rumah, mau disuruh-suruh mau, ya. Jadi jangan hanya bebankan kerjaan pada ibu, ya. Kemarin Bu Haning menginap di salah satu tempat temennya, ternyata itu anak laki-lakinya yang buatin teh, ya kan, yang manasin mobil, yang nyapu, itu anak laki-laki, ya. Kemudian yang nganter ibunya ke pasar. Jadi anak laki-lakinya itu keterima di Jogja, ya. Tapi karena ibunya sama bapaknya sendiri di rumah nggak ada anak-anaknya yang lain sudah di luar kota, sudah kuliah semua. Akhirnya si anak ini, udah Bu, aku kuliah di sini aja. Kebetulan di salah satu kota itu ada universitasnya, ya, universitas swasta. Udah Bu, aku kuliah di sini aja nggak apa-apa. Aku sambil nemenin ibu, ya, ibunya berdagang ya. Aku membantu ibu berdagang. Ya. Jadi rela membantu demi birrul walidain. Jadi ibunya tuh berdagang, punya kios ya kan. Tapi karena ibunya gagap teknologi, ya, dibantu anaknya bisa mengoperasionalkan, bisa memasarkan produknya itu lewat media sosial yang lain, lewat Facebook, Instagram, ya kan. Jadi dagangannya semakin berkembang, ya, karena atas bantuan anak laki-lakinya itu, ya. Jadi anak laki-lakinya itu rela membantu ibunya demi membesarkan bisnis keluarga. Walaupun dia sudah diterima kuliah di salah satu kota dan dia kuliah rela meninggalkan kuliah yang di luar kota itu, dia mendaftarkan kembali ya kuliah dari awal di kota tempat dia tinggal itu. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Ya.
Jadi mulai bangun tidur sampai mau tidur, kalau kita di rumah ya selalu ketemu dengan orang tuanya. Ya, kita sebisa mungkin tidak menyakiti orang tua, ya, menjaga orang tua. Menyesalnya adalah di kemudian hari, ya, kalau di depan pendaftaran. Nanti kalau orang tuanya sudah nggak ada, kita baru menyesal. Dulu setiap hari aku selalu dibangunin sama orang tuaku untuk sholat subuh. Tiap hari aku selalu diantar ke sekolah, ya, ketika dulu mungkin masih SD, SMP, SMA, diboncengin bapaknya, diboncengin ibunya, ya, ketika masih hidup. Ya. Coba ketika sudah meninggal, aduh, lihat tetangganya diantar ibunya, aduh, betapa senangnya, ya kan. Sudah didampingi orang tuanya, bangga salaman dengan rektor. Tapi ketika orang tuanya sudah nggak ada, kita nangis, ya kan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kirim doa saja, ya. Gitu, Mbak Rizky. Ya, Bu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, Bu Hanum jadi ingat sama orang tuanya, ya, yang sudah nggak ada, ya. Ya, sudah nggak ada, Mbak Rizky? Iya, Bu. Sudah. Ya, silahkan baru kembalikan kepada moderator kalau sudah nggak ada. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, ya, maaf karena ada beberapa trouble, ya. PPT baru bisa terkonek, ya, sesaat setelah koneksinya bagus. Begitu, kami kembalikan kepada Mbak Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni atas penyampaian materinya yang luar biasa bagus dan menarik. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara webinar malam ini. Semoga ilmu yang didapat malam ini memberikan banyak manfaat dan menambah pengetahuan kita. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum itu teman-teman memasuki sesi dokumentasi dapat menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Akhir kata, marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Henim. Terima kasih Bu Henim. Ya, Mbak. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak main ke Karangjati, Mbak. Ngapain, Mbak?
Oh iya, mampir ya. Main ke sini. Terima kasih teman-teman Karang Taruna yang udah nyempatin waktunya ya. Sama-sama. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Iya. Mau dokumentasi bareng nggak? Gimana ya? Foto bareng. Nanti lomba ke sini ya, Mbak. Jalan sehat ke Iya sini. Mbak, insya Allah. Oke. Lagi bungkusin hadiah. Lomba. Mbak Laili, mau tanya dong. Iya, gimana, Mbak? Apa namanya ini kan katanya ada rencana lomba-lomba yang itu ya Mbak buat 17-an. Itu di tanggal berapa? Kalau lombanya tuh besok Minggu. Lomba anak-anak besok Minggu. Besok tanggal Minggu tanggal 14. Itu tanggal 17. Tapi besok busuk lek wajin asal. Aku belum. Baru masuk kan. Oh, langsung buka data. Hari Minggu ya, Mbak. Kalau nggak hari Minggu ya. Yung gue iso. Apa ya? Oh, kita jadi. Iya, iya. Mbak masih. Dikit, dikit. Nah, kondisinya